Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gyung-ho terbangun dari tidurnya dan bermimpi saat dia sedang membunuh seorang wanita. Lalu ia mengintip ke arah luar karena anak buahnya belum juga kembali. Gyung-ho berteriak karena melihat hantu. Ia pun lari keluar. Melihat itu, Nadan mengabari rekannya, tetapi alat komunikasinya tidak berfungsi. Tiba-tiba Gyung-ho pingsan saat melihat hantu itu di depannya. Ternyata itu adalah Hye Jun yang sedang menyamar. Di sisi lain, dengan menyamar menjadi hantu, Han Jun dan Sukol datang dan menyerang anak buah Gyung-ho. Saat itu, Changgi berusaha keluar dari lubang. Setelah mengalahkan mereka semua, Han Jun dan Sukol menemui Changgi. Flashback, Changgi menemui Han Jun yang sedang diinterogasi. Dia mengeluarkan bukti, lalu berkata, "Kamu menemukan bukti-bukti yang kau ambil dari Gu Jongman. Akulah yang ingin menangkapnya. Untuk apa aku memalsukan bukti?" Jawab Han Jun. "Karena analisismu, seorang jaksa terbunuh," kata Changgi. Han Jun menjawab, "Tidak, aku tidak melakukan itu, bukan aku. Bilang saja kalau kau butuh seseorang yang bertanggung jawab, dan itu adalah aku." "Kau benar. Kematian seorang jaksa adalah tanggung jawab polisi. Jeti berhenti menjelekkan nama baik polisi dan akui saja semuanya," ucap Changgi. Han Jun pun dipenjara untuk bertanggung jawab. Saat ini Han Jun menanyai Changgi, "Katakan, siapa orangnya yang menyuruhmu memfitnahku? Apa yang berubah jika kalian tahu? Kasus itu sudah ditutup," jawab Changgi. "Katakan siapa atasanmu, lalu kau bisa selamat. Atau kau bisa kembali ke mereka dan dikubur hidup-hidup," ucap Han Jun. Nadan berlari ke mereka dan mengatakan kalau polisi sudah datang. Jae-hui dan Cha Do-won menghampiri Han Jun dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Han Jun menjawab kalau dia sedang melakukan pengusiran setan dan melanjutkan ritualnya. Polisi lain datang dan menangkap Gyung-ho beserta anak buahnya. Pelaku pembunuh itu adalah Ging-ho, dan buktinya disembunyikan oleh Yung Changgi, ucap Du-jin sambil memegang dokumen yang disembunyikan di baju Gyung-ho. "Kalau begitu, kita harus menangkap Yung Changgi," ucap Cha Do-won. Han Jun dan Changgi ada di sana dan melihat itu. Han Jun menyuruh Changgi untuk memberitahu siapa atasannya. "Superintendent Lee Min-chop," jawab Changgi. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Di sana, petugas ambulans membawa Lee Min-jun. "Apa yang terjadi?" tanya Changgi. "Dia mengalami syok," jawab istrinya lalu naik ambulans. Han Jun menyuruh Sukol ke rumah sakit untuk mengeceknya. Dia ingin tahu, semua ini kebetulan atau bukan. Ia pun masuk ke rumah Lee Min-jun. Karena menemukan kejanggalan, Han Jun menelpon Sukol. Sukol mengabari kalau Lee Min-jun meninggal di perjalanan. "Cek tubuhnya, apakah ada bekas suntikan? Sepertinya ini direncanakan," kata Han Jun. Sukol kembali menelpon dan berkata, "Ada bekas suntikan di belakang telinganya." "Baiklah, beritahu polisi kemungkinan pembunuhan dan kembalilah," jawab Han Jun. Esoknya, Changgi ditemukan terikat di salah satu arena bermain. Ternyata itu ulah nem Han Jun. Di sisi lain, Han Jun menghadiri upacara pemakaman Lee Min-jun. Mereka yakin pembunuhnya ada di sana. Karena kasusnya langsung ditutup, mereka bahkan tidak melakukan autopsi. Karena tidak ada yang mencurigakan, mereka pun pergi. Lalu mereka melihat Cha Sung-won datang. Jae-hui sedang berada di rumah sakit dan akan menemui korban kecelakaan Gyung-ho. Dia melihat Han Jun dan mengikutinya. Han Jun memberikan keluarga korban uang, lalu memintanya untuk tidak berdamai. "Biarkan dia dihukum secara adil. Kami berikan ini agar kau bisa berjuang," ucap Han Jun. "Apa yang dia lakukan?" ucap Jae-hui bingung. Malamnya, Jae-hui bertanya ke Han Jun, apa sebenarnya rencananya. Han Jun menjawab kalau istri Gyung-ho adalah klien VKP-nya. Dan ini adalah rencana agar dia bisa menjadi wakil direktur menggantikan suaminya, ucap Jae-hui. Han Jun membenarkan dan memintanya untuk menjaga rahasia. Dia juga meminta agar mereka tidak bertemu lagi. Han Jun dan tim sedang makan, lalu kliennya menelpon dan mengatakan kalau di rumahnya ada hantu. Han Jun dan Sukol pun langsung pergi ke sana. Dengan membunyikan lonceng, Han Jun menelusuri rumahnya.
Dia melihat lubang di pintu dan bertanya, "Lubang apa itu?" Gyungja menjawab kalau dia memelihara anjing. Jadi pintu itu untuk dia keluar. Hanjun mengeceknya, lalu ia melihat jejak kaki yang mengarah ke pipa pembuangan. Hanjun pun menelepon Suchol dan memintanya mencari orang yang terlihat mencurigakan. Suchol mengikuti jejak kaki, lalu melihat seorang wanita dan anak kecil. Dia pun menangkap anak kecil itu. Karena takut, wanita itu berlari dari sana. Suchol pun ditangkap oleh Jae-hui dan Du-jin. Hanjun yang mengetahui, memberitahu kalau anak itu menyusup ke rumah kliennya. "Ada satu orang lagi bukan?" tanya Hanjun ke anak itu. "Dia pasti ada di saluran pembuangan." Jae-hui dan Hanjun pun masuk ke pipa untuk mencarinya. Mereka melihat anak itu dan mendekat. "Apa aku akan dipenjara?" tanya anak itu. Jae-hui pun menenangkannya, lalu bertanya kenapa dia masuk ke rumah orang lain. Anak itu menjawab kalau dia lapar. Hanjun melihat kain, lalu mendekatinya. Ternyata itu adalah mayat yang terbungkus kain gopuri. "Ini pasti Choi Yong Sop," ucap Jae-hui. "Ini sudah pasti perbuatan gopuri," kata Hanjun.